Sungguh istimewa di hadapan Allah. Pemuda yang
maksiat sama sekali. Sama orang yang maksiat terus taubat, lebih afdal mana? Ya jelasnya nggak pernah maksiat. Yang tidak pernah maksiat itu lebih afdal. Kenapa? Mereka ibaratkan darah putihnya tak pernah dicoret-coret sama sekali, suci bersih. Kalau yang pernah maksiat taubat, pernah dicoret-coret terus dihapus dibersihkan. Nah, kalau kertas ibaratnya ini ada dua kertas sama-sama putih. Yang ini putihnya murni dari awal, yang ini putihnya habis dihapus. Kira-kira bersih mana? Bersih yang murni dari awal. Sehingga ini membantah omongan pemikiran ya, bukan hadis, bukan dalil, nggak ada hadis dan dalilnya. Pemikiran orang-orang yang ngomong kayak gini, pemikiran salah. Yang hebat itu orang habis maksiat terus taubat. Itu lebih hebat daripada yang tak pernah maksiat. Ini tipuan. Loh memang hebat dia, hebat bukan berarti jelek. Hebat orang habis maksiat taubat itu hebat. Cuma lebih hebat lagi yang tak pernah maksiat, lebih mulia di sisi Allah. Karena dia dari Allah suci. Dan omongan macam ini salah satu caranya setan untuk menipu ahli taat biar lalai di awal. Orang tuh kalau mau hebat maksiat dulu, nanti taubat jadi imannya kuat. Gak kayak gitu. Itu omongannya iblis yang dulu menipu salah seorang ulama di Bani Israel, yang dia ahli taat, ahli ibadah bersih, bahkan punya murid yang sampai derajat tinggi, derajat kewalian. Murid-muridnya aja wali. Bagaimana kejadiannya? Iblis datang ke tempatnya dia menghina, dan iblis ibadah bukan main bisa-bisa. Sampai orang tersebut kagum dengan ibadahnya iblis tadi. Dia nggak tahu iblis dia. Dia melihat ini orang soleh, ditanya sama wali tersebut. Wali itu begitu ya. Wali itu kan ada tingkatannya, dan wali itu selalu bisa naik derajatnya. Dia melihat ada orang yang lebih taat, semangat dia. Nanya sama fulan, kenapa kamu kok rajin seperti ini? Dari mana kamu dapat kekuatan semacam ini untuk ibadah? Kita manusia tak mampu seperti kamu. Kata iblis yang sedang menyamar pura-pura, saya dulu adalah orang jahat. Saya dulu sudah bermaksiat. Ketika saya taubat, maksiat saya itu jadi semangat buat saya untuk taat. Bayangkan bahasanya kan, maksiatnya menjadi semangat, penyemangat menggerak untuk taat. Tidak ada orang taat karena maksiat, tidak ada. Yang ada mungkin taubatnya dia, penyesalannya dia, mungkin dia kedekatan sama Allah setelah taubat, malu sama Allah. Nah, malu itu bukan maksiat. Merasa bersalah kepada Allah, intisar itu bukan jenis maksiat. Dia nggak perlu maksiat untuk intisar. Dia nggak perlu maksiat untuk menyesal. Dia nggak perlu maksiat untuk merasa rendah di hadapan Allah. Yang bikin kita dekat kepada Allah itu setelah maksiat bukan maksiatnya, menyesalnya. Merasa sedikit amal baiknya, merasa jelek, itu nggak perlu maksiat sebetulnya. Memang betul ya, orang habis maksiat kadang-kadang langsung semangat taat, kuat taatnya hebat, kalah orang yang tak pernah maksiat. Itu bukan karena maksiatnya dia semangat, ini perlu diperhatikan. Semangatnya karena apa? Penyesalannya. Kemudian karena intisar itu merasa saya ini jelek di hadapan Allah, itunya. Dan untuk merasa kayak gini, dia nggak perlu maksiat. Cukup merasa gini aja. Saya ini hamba diciptakan oleh Allah di dunia untuk ibadah, tapi saya sedikit ibadah. Nggak harus maksiat. Malu saya sama Allah diciptakan untuk taat, tapi saya masih kosong, masih banyak waktu dibuang sia-sia. Itu aja udah malu sama Allah. Cukup perkara maksiat. Nggak perlu saya harus maksiat dulu untuk semangat. Tapi fulan ulama tersebut tertipu. Memang ini sulit dibedakan ya. Apalagi untuk orang awam, ulama seperti itu aja tertipu. Oh iya ya, betul juga, kata dia. Akhirnya maksiat apa? Ini kata maksiat dia, orang baik, orang bersih. Kata setan, kalau kamu mau maksiat kita bunuh orang. Nanti habis membunuh pasti kita ingat-ingat terus sampai ada. Oh nggak mau saya bunuh. Ya udah kalau nggak mau bunuh berzina, apalagi berzina, nggak mau. Akhirnya kata minim-minimnya minum-minuman keras sudah. Nanti kamu mabok, habis itu sadar, taubat sama Allah. Dia lupa sadar diperdaya, mabuklah dia. Setelah mabuk tanpa disadari, dia melakukan perzinahan, lalu dia membunuh orang. Setelah itu apa hasilnya? Tambah taat tidak? Meninggal sudah mati. Nah ini hati-hati ya. Mungkin kadang-kadang sampean bisa melihat 1-2 orang ngaku jadi belum taubat dari maksiat tapi rajin
Yang bikin rajinnya bukan maksiatnya, yang bikin dia rajin semangatnya adalah penyesalannya, merasa ketinggalannya. Kalau merasa ketinggalan dan menyesal sebagainya, itu nggak harus maksiat, nggak perlu bahkan. Dia cukup aja merasa sadar bahwa kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah di dunia untuk ibadah. Kita ini kalau tak ibadah lalai, kita ini banyak kurang. Nikmat Allah begitu banyak, malu saya dikasih nikmat ke ibadah. Itu penggerak lebih hebat. Nah, seperti itu. Sehingga hati-hati, memang di akhir zaman itu banyak orang berbicara, tidak punya kapasitas keahlian. Semua ngomong pakai akalnya. Nanti kadang-kadang kalau ada ulama misalnya, hati-hati, ini bahaya. Ulama, saya dulu ini ahli maksiat, saya ngomong, makanya sekarang saya bisa seperti ini. Gak mungkin ulama sebenarnya ngomong kayak gitu. Kalau dia paham hadis, gak mungkin. Dia ngomong kayak gitu itu karena kebodohannya, karena nggak tahu tolak ukur agama, definisi pembagian yang sebenarnya nggak tahu. Ya tadi kan saya bilang itu benar ya. Orang jadi semangat taat karena habis maksiat atau karena penyesalan. Itu banyak yang bisa membedakan. Nah, yang seperti ini tipuan setan. Hati-hati, hati-hati. Perlu sendiri satu bukan dari zaman dulu awal dakwah. Banyak orang-orang yang kagum, oh si itu hebat benar ya. Kenapa hebatnya? Dulu padahal tukang maksiat, sekarang jadi ahli ibadah. Betul hebat, betul. Saya nggak bilang jelek, hebat. Ada orang ahli maksiat terus jadi ahli taat, hebat. Cuma jangan sampai kagum kepada mereka pengen maksiat. Itu maksud saya. Dan juga jangan sampai membandingkan mereka dengan orang yang tak pernah maksiat. Kadang ada orang ngomong gini, kalau orang dari kecil di pondokan mah biasa aja, orang dari kecil nggak pernah maksiat. Posisi mah nyaman, anaknya ustaz, anaknya ulama, makanya dari kecil nggak pernah maksiat, biasa aja. Yang hebat tuh kan, kalau orang ngomong jadi bahan. Ini bohong, ini bohong. Rasulullah bersabda, seseorang pemuda, anak kecil yang tumbuh nggak pernah maksiat ibadah kepada Allah. Ini kata ulama dalil orang yang yuzawil maksiat, yang tak terjerumus dalam maksiat itu lebih afdal daripada orang yang bertaubat. Mereka itu dapat naungan khusus nanti di akhirat. Ini yang kedua ya, syabun masyarakat ibadah itu. Kalau kayak kita misalnya buruk dan tua keterlambat dulu pernah maksiat, taubat, insya Allah kita diberikan kemuliaan. Taubat. Ini yang saya omongkan tadi, anak yang belum pernah maksiat, orang yang bersih, jangan sampai tertipu. Kalau yang kayak kita, alhamdulillah udah terlanjur pernah maksiat, terlanjur pernah hidup lalai, taubat. Dan kalau saya nyesel sungguh-sungguh, insya Allah diangkat derajatnya bisa mengejar mereka. Insya Allah diangkat derajatnya bisa mengejar mereka. Tapi jangan sampai punya pikiran yang tadi yang salah yang saya sampaikan. Dan juga anak-anak pian, kita nggak bisa mungkin sampai derajat ini. Kita punya anak kita dididik dari kecil, dijaga lingkungannya. Kalau perlu ditaruh ke sekolahan atau ke pondokan, ya tempat yang terjaga dari haram. Sekiranya mereka itu sholat terus. Maksiat itu bukan cuma mengerjakan yang haram, meninggalkan wajib juga dosa. Dijaga anaknya, jangan sampai dia tumbuh nggak sholat, ya biar dia tumbuh sholat. Kalau di pondokan kan biasanya sholat, terus ini-ininya terjaga matanya nggak ada yang maksiat, temennya terbatas. Ya nggak harus di pondok kan, biar bisa mendidik lebih bagus lagi loh. Paling bagus itu didikan orang tua. Kalau di pondok itu bukan didikan yang paling maksimal sebetulnya. Paling maksimal itu abah mendidik anaknya, karena amalnya abah 2-3. Kalau di pesantren kiai mendidik santri 20-30. Kenal namanya aja kadang-kadang lupa gurunya. Cuman karena mereka alim mungkin lebih maksimal daripada kita. Kalau dia alim bisa, lebih betul lagi. Cuma kita karena kita mungkin kurang alim sehingga mau nggak mau dititipkan kepada yang lebih ahli. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak bisa, anak kita jaga. Agar apa? Agar mereka nanti tumbuh sampai pada derajat pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Itu kita orang tua juga ada pahalanya nanti. Yang ketiga, ini susah ya tadi ya, Imam Adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, repot berat. Dan yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang
yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Apa itu maksudnya terikat dengan masjid? Selalu melazimi masjid, dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Walaupun dia keluar dari masjid, ya, dia tetap rindu dengan masjid. Dalam riwayat ada ka'anna qalbuhu fil masjid, seakan-akan hatinya di masjid. Maksudnya walaupun pulang, pikirannya adalah masjid. Sangat-sangat cinta, sampai-sampai walaupun keluar, rindu pengen balik ke masjid. Ini mahal, ini susah. Ini hati yang terikat. Ini gak dapat. Kita ini kadang-kadang walaupun ke masjid, udah berangkat ke masjid, tapi kepengennya terikat hatinya dengan pulang. Kapan pulang? Kata balik. Kalau ini yang dimaksud masuk masjid, keluar, pulang. Kapan saya masjid? Kalau kita sampai masjid, kapan untuk pengajian ini mau pulang ke rumah? Kapan saya balik? Kalau kita rumahnya apa? Pikirannya terikat dengan kerjaannya, terikat dengan rumahnya, terikat dengan dunianya. Ini beda. Seperti sahabat radhiyallahu anhu, bahkan di antara mereka sampai-sampai bukan cuma terikat, nggak keluar dari masjid, tinggal di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu sufa yang tinggal di daerah utara rumahnya Rasulullah SAW. Mereka hidupnya di sebaliknya dengan masjid, nggak kemana-mana. Hati benar-benar terikat. Itu terikat hati dan terikat badan. Cuma lihat ya, bagian kedua ini, kalau terikat badan itu nggak semua orang bisa, sedikit sekali bisa. Dan itu banyak nanti kalau badannya hanya di masjid, bahkan banyak hal-hal yang akan terputus. Cuma diatur oleh Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu Allah, yang terikat itu hati. Mungkin kalau terikat badannya, mungkin bos nggak mungkin bisa orang. Karena ada yang kerja, ada yang punya suami perempuan, ada yang sekolah dan sebagainya. Dan nggak bisa itu semua dikerjakan di masjid. Waktu kita itu banyak. Kalau yang badannya terikat di masjid, berarti kan nggak keluar-keluar. Ya kayak Abu Sufyan sahabat Rasulullah yang diam di masjid. Itu aja sahabat, nggak semuanya diam di masjid. Sedikit sahabat Sufyan. Makanya rahmatnya Allah cukup hati kita yang terikat di masjid. Tapi betul-betul terikat, bukan cuma mengaku-ngaku. Hati terikat sudah cukup, sudah dapat darajat tinggi. Tapi ini repot sekali lagi ya, terikat hati di masjid. Ini kelihatan ketika ada panggilan azan, kepengen kita ke masjid. Bahagia kita. Kalau waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, subuh, panggilan azan yang mendatangkan, kita rindu, senang. Keluar dari masjid sudah siap untuk azan selanjutnya. Sedangkan mahabbah. Dan mahabbah ini bukan pengakuan saja, tetapi pembuktian. Orang yang dapat darajat kedua ini terbukti dengan apa? Selalu di masjid. Gak pernah terlewat waktu sholat kecuali di masjid. Gak pernah subuhan kecuali di masjid. Kalau berangkat, kalau ke masjid, hatinya terikat dengan masjid. Kalau gak pernah ada selalu di masjid, tanda hatinya terikat. Cuma ngomong saja saya kamu ke masjid, padahal bisa ke masjid, tapi gak berangkat. Itu tanda-tanda omongannya tidak sesuai dengan amal. Yang keempat, ini yang sesuai dengan bab ini ya. Kan babnya bab saling kasih dengan Allah. Warajulani ta'abba fillah, dan dua orang yang saling mengasihi, menyayangi karena Allah. Jadi kita bahas yang mengasihi karena Allah ini apa? Gak ada pikiran dunia, gak cari harta, gak cari manfaat, bukan karena kepentingan selain Allah, murni karena Allah. Yang dicintai orang taat, yang dicintai orang yang mengajak dia jauh dari maksiat, orang yang membuat dia ingat sama Allah, mengajarkan ilmu agama, menjauhkan dari yang haram, membuat kita gerak pada yang wajib. Ijtama'a alaihi, kumpul mereka berdua karena mahabbah, atas mahabbah kepada Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan terpisah mereka atas cinta mahabbah
dua-duanya kasih karena Allah. Bukan pas kumpul aja, bukan. Tapi terpisah tetap rindu karena Allah. Jadi walaupun sampai ketemu satu orang dari luar negeri jauh, ketemu sekali aja, ketemu yang saling kasih karena Allah, habis itu terpisah tetap saling mengasihi, saling cinta karena Allah. Walaupun tidak ketemu lagi, dia ketemu lagi dari mana, rindu karena Allah pulang, itu masuk kategori mahabbah fillah. Jadi kalimat mahabbah fillah itu yang harus menyebar. Cukup rasanya itu mahabbahnya ada, walaupun badannya enggak. Nah ini insya Allah tadi dulu kita sering ngomong begini, kami qaribin ba'id, kami ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh, dan orang yang jauh tapi dekat. Karena beliau mengajarkan kita itu cinta sama guru, nggak harus saat kita duduk baru. Bahkan ketika kita jauh sekalipun, kalau rindu, bayangkan, dan zaman sekarang apalagi lebih enak. Terbukti itu omongan orang yang bisa dekat di zaman sekarang. Dengan bagaimana? Kalau zaman dulu guru jauh, kita dekat. Caranya gimana? Membayangkan, mengingat-ingat nasihatnya, baca kitabnya. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang enak ada video, setel videonya, ya, dengarkan ceramahnya gurunya. Kan online ada sekarang. Yang gurunya pakai itu yang ada videonya. Yang nggak harus online juga. Rekaman kan ada kamera. Itu jadi ulang-ulang. Nah itu tanda dia cinta dengan. Nah begitu kita mahabbah sama muslimin secara umum seperti itu. Tidak ada pikiran lain kecuali Allah. Sudah kita bahas ya, cinta karena Allah itu yang mencari manfaat. Bukan karena wajah, bukan karena harta, bukan karena pangkat dan lain. Yang keempat, yang lima, warajulun da'athu imra'atun, dan seseorang yang diajak oleh perempuan, diajak maksiat, diajak haram, dan husnin wa jamalin, yang perempuannya memiliki keindahan, memiliki kebagusan, keelokan, ibadahnya bagus, wajahnya indah. Faqala inni akhafullah. Ketika diajak berbuat maksiat, jawabannya apa? Aku takut kepada Allah. Dan dia ngomong seperti itu. Ini orang hebat. Ketika tertipu, ketika sedang digoda oleh salah satu dari syahwat terhebat di dunia, yaitu perempuan kalau laki-laki, dia cuma mengatakan aku takut kepada Allah. Ini ngomong ini kata ulama bisa dua maknanya. Diajak maksiat sama perempuan tadi ngomong pakai mulut sehingga perempuannya tadi stop nggak ngajak maksiat lagi, belum takut sama Allah. Berhentilah perempuan tadi, pergilah dia aman. Atau bisa hanya hati saja. Ketika diajak maksiat, dia nggak ngomong sama perempuannya ditinggal, tapi hatinya mengatakan takut sama Allah. Cuman yang paling kuat yang pertama sebetulnya. Kenapa? Karena ketika kita diajak maksiat oleh seseorang, kita punya tanggung jawab memberhentikan dia dari maksiat. Dengan perempuannya ngajak maksiat, kita punya kewajiban dakwah. Kita punya kewajiban dakwah untuk menghentikan dia dari maksiat. Jadi ngomong kayak gitu dapat pahala dakwah dan hatinya ingat, itu yang paling kuat. Kenapa? Dapat dua. Dapat tegur perempuannya biar nggak maksiat, dan hati kita diomongin di dalam hati, kita juga meninggalkan maksiat. Ini hal yang berat. Ini hal yang sulit. Ketika diajak maksiat, dia ngomong aku takut karena orang itu biasanya maksiat macam ini. Maksiat macam ini ketika ada kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan, udah aja nahannya. Tapi kalau ada kesempatan, repot. Sehingga makanya orang yang sampai, alhamdulillah, dalam keadaan mudah dengan gampang bermaksiat macam tadi, lalu dia ngomong aku takut kepada Allah sama. Lalu selanjutnya nanti adalah masalah maksiat dari masalah bersihkan dan sebagainya kepada Allah. Selanjutnya yang keenam, rajulun
dia sembunyikan, dirahasiakan. Hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tidak tahu kirinya ma tunfiqu yaminuhu, apa yang dikeluarkan kanannya. Ini isyarat sangat dirahasiakan sedekahnya. Ini bukan berarti biar kalau sedekah kanan kirinya disembunyikan. Nah, kadang-kadang orang sedekah kanan kirinya disembunyikan, masuk di kantong bisa, kalau di belakang pesan kanan sedekah. Nah, ini kiasan aja. Karena kanan kiri ini nggak tahu apa-apa. Kalau kita bilang ini dia nggak punya mata, nggak punya apa, jadi dia nggak tahu gerakan tangan kanan. Di tangan kanan ngapain? Tahu nggak tangan kiri? Sekarang tangan kanan pegang mikrofon, kiri tahu nggak? Nggak tahu, dia nggak bisa melihat, nggak bisa dengar. Kan begitu kan gambarannya. Jadi nggak perlu juga sedekah tangan kirinya disembunyikan. Atau juga kalau diarahkannya kepada hati, ketika kita sedekah, otomatis yang tahu tangan kanan sedekah mana? Pikiran kita, akal kita. Ketika apa tahu seluruh badan merasakannya. Jadi ini cuma kiasan saja. Apa maksudnya keluar tangan kanan kiri yang tahu? Sedekah sir. Gak ada orang lain yang tahu maksudnya begitu. Itu biasa. Sangat hati-hatinya disembunyikan. Bukan cuma dari orang, sampai sekiranya dianya sendiri melupakan dia kepada Allah. Jadi sangat hati-hati sampai dia sendiri melupakan dia. Karena sedekah itu sebetulnya ya, yang terhitung rahasia ketika kita sendiri melupakan. Kalau kita sendiri masih mengingatkannya, masih ingat-ingat, itu masih riskan di rahasia. Yang namanya rahasia itu dikubur, dilupakan. Namanya rahasia. Kalau masih diingat, belum rahasia. Masih rahasia, maksud saya bukan belum rahasia, belum aman rahasianya. Sekarang yang sedekah, ya, yang ingat, bisa berucap. Tapi kalau yang sedekah terus dilupakan, insya Allah aman dan tidak akan berubah. Soalnya kita nggak mungkin cerita udah lupa kok. Itu tanda kata ulama. Salah satu alamat qabul dari amal itu, alamat amal kita diterima oleh Allah. Akhadahullah hatta nasya sahibuh. Amalnya diterima oleh Allah, diambil sama Allah sampai pelaku amalnya lupa. Nah itu rahasia itu. Sampai habis beramal baik, biar lupakan amalnya. Sudah selesai. Nah ini kayak gini insya Allah kata diterima. Karena dianya lupa, jadi nggak ada jalan lagi untuk pria selanjutnya. Untuk cerita sama orang nggak ada. Sekarang kita rahasia, besok cerita nggak jadi rahasia lagi, hilang imannya. Dan yang terakhir yang keenam, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Dan seseorang yang ingat kepada Allah, entah dengan hati dan lisannya, khaliyan, sendirian, sepi dari orang lain, lalu fafadat meneteskan air mata. Fafadat mengalir ainahu, kedua matanya sedang menangis. Ini yang terakhir isyarat orang beramal murni karena Allah tidak lihat, ini mahal. Kenapa? Ibadah sendirian, gak ada orang lain, sampai menangis. Kalimat menangis di sini berarti dia menikmati ibadahnya. Ada orang tua nangis karena senang, bahagia, ada nangis karena takut. Saat tergantung dia kenapa? Ingat takut, ingat maksiat, nangis sendirian. Ingat rindu, bahagia, dekat dengan Allah, menangis. Itu sama saja. Nangisnya karena rindu dengan Allah, ikhlas karena Allah. Jadi dua, nangisnya itu karena rindu atau karena takut. Ini hebat sekali. Kenapa? Amalnya tidak ada riya. Amalnya tidak ada riya. Bersih. Ini tujuannya jadi yang disampaikan tadi. Ini hal-hal yang gampang, sulit sekali. Pertama, saya ulangi lagi, imam yang adil. Sulitnya kenapa? Orang itu kalau punya kekuasaan pasti arahnya kotor, semena-mena, pasti dia semaunya sendiri. Orang kalau punya kekuasaan itu sulit sekali orang punya kekuasaan memperhatikan yang di bawah.
raja, pemimpin, kita keluarga, punya istri, punya anak, kita megang kendali keluarga kita. Bagaimana kita adil? Nanti kalau kita pelajari mendidik anak, repot. Kita punya anak dua, sulit mau adil. Kadang-kadang ini orang tua pasti ya, kalau hati itu nggak ada masalah ya, pasti hati dia condong ke anak yang nomor 1, hati dia condong ke anak yang nomor 2, atau ke anak nomor 3 dan seterusnya. Biasanya sih seringnya gini, anak pertama atau anak terakhir itu yang paling dicintai kan gitu. Kalau hati itu emang nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihindari memang begitu. Tapi yang penting dohirnya nggak berubah. Ini sulit buat orang tua. Kalau hati memang nggak bisa dihindari, repot sekali. Tapi yang penting dohir. Sekiranya bagaimana orang yang ada di hadapan dia tidak merasakan perbedaan dari cinta dia, itu sudah cukup. Walaupun mungkin dia cinta anak pertama, cinta anak terakhir, tapi bagaimana anak-anak dia nggak ada yang merasakan perbedaan tersebut, nggak ada bukti gitu. Jadi nggak pernah diucapkan, nah kamu ini anak yang paling saya sayangi. Ada kamu mau nggak saya sayang? Nggak boleh ngomong gitu. Atau kebalikannya. Nah, begitu juga ini repot sekali. Adil ini sulit dalam segala hal. Itu contoh kita di rumah tangga. Adil susah. Belum lagi yang jenisnya bukan adil kayak tadi, itu kan adil berbagi kasih sayang. Ini adil tidak menuntut yang bukan kewajibannya. Itu repot. Punya istri, kewajibannya istri apa? Udah itu aja. Jangan menuntut yang lain. Kalau ngomong gini mau saya marah, apa urusannya? Sesuatu yang nggak wajib nggak boleh kita paksakan. Nah begitu lebih parah lagi kalau raja yang punya kekuasaan besar, dia pokoknya mana yang menguntungkan dia pakai. Makanya ini dikatakan imam adil ini sulit sekali. Jadi ini yang tujuh ini sulit semua. Jadi orang sulitnya bagian pertama punya kekuasaan, orang itu pasti semena-mena. Susah orang semena-mena. Yang kedua, pemuda ibadah kepada Allah sulit sekali tadi. Kenapa? Karena masa mudanya orang maunya coba-coba, malas maunya coba-coba, dan dia punya kekuatan untuk segala macam. Kalau yang punya tua-tua, orang tua itu secara kedokteran sekalipun, memang kita itu sudah bukannya 100% dia jadi apa namanya, udah merasakan kehidupan maunya bosannya. Kita tuh kalau udah tua, hormon kita tuh udah mulai berubah. Secara biologisnya begitu memang. Bukan karena sekedar dengar nasihatnya. Kenapa kok beda anak-anak muda dinasihatin nggak stop? Kira orang-orang yang 50 tahun dikasih nasihat, iya, lebih muda lima. Kenapa? Karena hormonnya dia yang berontak, yang mau melakukan coba-coba segala macam itu udah turun, produksinya udah berkurang. Jadi mereka lebih gampang dikasih tahu terima. Kalau anak-anak muda masih repot karena hormonnya ini masih kuat-kuatnya, segala mau dicoba, segala mau dilakukan. Sehingga masa-masa itu repot. Mereka nggak mau dengerin. Karena kenapa? Memang badannya lagi begitu pikirannya. Nah kalau ada di masa seperti ini dia lawan maksudnya itu menjadi lawan. Jadi memang penting sekali, khususnya buat anak-anak muda dia harus memahami anak-anak itu di masa seperti ini, sehingga dia benar-benar dijaga, hati-hati. Dia itu mau segala coba, segala berani, nggak pernah merasa takut. Kalau kita kan pikir takut ini takut itu, dia naik sepeda motor. Adalah kalau bapak yang umur 50 tahun jumping sepeda motor ada loh. Pikir kan, dia jumping jatuh kecelakaan kan gitu. Anak-anak tuh emosi nafsunya sampai menutupi pemikiran bahaya. Kalau kita kan udah mulai berkurang, sehingga kita bisa pikirkan bahaya ada di dalam kita. Tapi pikir bahayanya itu kalau apa? Sama-sama semangatnya. Coba udah jelas-jelas motor itu kita jalan lurus bisa jatuh kanan kiri. Diangkat depannya. Kebut-kebutan itu berbahaya. Tapi mereka mau melakukan itu kenapa? Lupa. Jadi memang masa-masa bahaya. Dijaga. Biasanya itu yang mulai umur 13 tahun sampai kapan? Tergantung. Kalau yang dididik dengan baik umur 20 udah mulai melihat. Kalau yang enggak kadang-kadang sampai 25 masih terus kayak gitu. Nah, itu perlu dididik. Ini berat. Yang ketiga, hati dari dalam masjid berat. Orang tuh nyamannya ketika makan, tidur. Kalau ke masjid nggak ada itu namanya makan tidur, isinya ibadah. Repot. Belum lagi saling cinta karena Allah, ini langka.
Sudah kita bahas, nanti kita bahas lagi. Orang saling sayang karena Allah ini langka. Dia sebut sama orang pasti dilihat uangnya ada nggak, menguntungkan tidak. Kalau menguntungkan siapa yang sayang? Tidak ada. Bahkan cinta sama ulama sekalipun, ada yang mengaku cinta sama ulama, pasti yang dicintai ulama yang menguntungkan buat dia. Entah untung uang atau untung nama. Maksudnya gimana? Kalau ulama yang terkenal misalnya, yang kita dekat sama si dia, oh dia dekat lah hebat sama si dia, baru dia cinta. Tapi giliran ustadz yang di samping rumahnya si dia, yang ngajarnya cuma ikhraq misalnya, yang nggak terkenal cuma ngajarin di musola kecil, siapa yang tertarik sama kayak gitu? Yang ada foto bareng nggak ada. Coba kalau ulama yang terkenal, semua ustadz cinta sama biar ustadz kita foto bareng. Sampingnya ada ustadz di rumahnya, kadang pernah ada foto bareng. Kenapa? Yang ini tidak terkenal, jadi nggak cinta dia. Jadi sebetulnya kadang-kadang cinta sama ulama pun kita itu masih tertipu ya, pura-pura sebetulnya. Kita nggak cinta sama ulamanya, cinta sama viralnya, cinta sama terkenalnya. Itu masih belum terhitung cinta karena Allah. Berat sulit. Dan selanjutnya diajak perempuan tadi sudah jelas ya. Itu salah satu syahwat terberat buat kita. Lalu sedekah disembunyikan, langka. Orang sedekah dirahasiakan itu sangat-sangat langka. Semua pengennya dikenal. Bahkan sekarang udah ada adat yang kurang baik. Sedekah, kadang-kadang di masjid ini yang lagi di masjid kurang bagus. Kita telah menerima sedekah dari Bapak Fulan, yang pahalanya diniatkan untuk ini dan ini. Kenapa harus ada disebut kayak gitu? Dua penyebabnya. Penyebab pertama, riya, ingin dikenal siapa yang sedekah. Cuma kita jangan suzon sama orang lain. Kita nggak tahu ya, yang bapaknya yang sedekah itu riya atau bukan. Kita jangan suzon. Yang penyebab kedua, ketidakpahaman aturan hukum. Dikiranya kalau kita sedekah nggak dikasih tahu namanya siapa, nggak disebutkan pahalanya buat apa, dikiranya ada sampai. Banyak orang kayak gitu. Ditulis ini pahalanya ulun hadiahkan buat atau ulun yang namanya Fulan bin Fulan, sedekah dari bapak ini. Dia bukan riya sebetulnya. Kita jangan suzon. Kadang-kadang ada orang yang kayak gitu lah, riya, cuma nggak paham hukum. Dikiranya kalau pada ditulis, kalau dijelaskan sama panitia, takutnya pahalanya pada sampai kepada orang tuanya. Sebetulnya secara agama itu nggak perlu dia tulis, cukup yang di hati. Mau ngasih uang, saya niatkan ini nanti sedekahnya pahalanya buat bapak saya. Taruh aja udah, tiba dari siapa? Dari hamba Allah. Ini nanti otomatis sampai, jangan takut. Nggak usah disebutkan, nggak usah ini bahwa sedekah pahalanya, nggak usah. Bahkan zakat sekalipun, dia cuma di hatinya udah cukup. Ini bapak saya, abah punya anak yang mau saya zakatin, punya istri. Kalau zakat fitrah, saya kan yang wajib zakat, istri dan anak. Udah istri dan anak nggak tahu apa-apa, belum beli ke warung, belum kasih ke masjid, selesai, gugur zakat mereka. Karena saya yang wajib mengeluarkan dan saya udah niatin. Itu apalagi itu padahal wajibnya buat istri, buat anak, udah ada kewajiban penyebutan. Mereka nggak harus menyebutkan. Walaupun bagusnya diajarkan memang suruh duduk bareng, dipegang berasnya, kita niat zakat karena Allah, bagus-bagus saja. Tapi tanpa begitu pun kalau zakat fitrah nggak ada masalah. Langsung aja bapaknya, karena dia yang wajib untuk saudara zakatin. Selagi kita yang wajib zakatin. Nah itu penting kita pahami. Memang kadang-kadang orang nggak paham. Ya kayak tadi itu, dia kira nggak sampai. Dia kira nggak sampai. Gimana caranya? Dia edukasi dulu, diajari dulu. Jangan langsung, Pak, biar ini kadang paham apa? Betul. Saudara biar sampai kepada Bapak harus saya disebut. Nah, pelan-pelan kita nasihati. Memang ada kok begitu, kita harus bertahap. Itu banyak yang melakukan kayak gini nih. Di salah satu hal yang kurang baik. Kenapa? Satu, di masjid, rumahnya Allah, kita sebutkan sedekah dari Bapak Fulan. Seakan-akan kita mulai mendidik masyarakat. Yang ke masjid ini kan orang yang ibadah. Kita didik mereka. Kalau sedekah disebutkan namanya siapa. Akhirnya jadi tren kebiasaan. Nanti yang sedekah bertulis nama. Kita bisa-bisa saya akan berjalan ini bertulis namanya nanti. Ini sedekah dari Bapak ini. Kenapa? Kebiasaan. Nggak usah. Itu mungkin kalau ada orang meminta dengan proposal untuk
timbul kecurangan bisa, karena ada proposal biasanya orang minta amplop dari siapa jumlahnya sekian, ditulis nggak apa-apa untuk memastikan ada tidak ada kecurangan, itu lain cerita. Tapi kalau yang seperti tadi yang nggak perlu ditulis, ya jangan takut. Malaikat itu bukan kayak manusia, bisa ketukar. Jadi malaikatnya akhirnya nanti takut salah, perlu ditulis nih, malaikat tulis atau belum lah, itu usah. Biar lihat sampai malaikat langsung paham. Gak mungkin tertukar, salah pahala, gak mungkin. Allah Maha tahu. Nah, ini sulit bagian ini. Dan yang terakhir, zikir kepada Allah di sendirian sampai dalam kehidupan. Ini tujuh ini hal-hal yang berat. Makanya orang yang melakukannya dijaga oleh Allah dengan naungan khusus di hari kiamat. Khususnya dari yang kita bahas pada ini, yang saling kasih karena Allah. Terakhir dari selanjutnya ini sama ada apa? Saling mencintai karena Allah, sedikit aja. Anhu dan sama dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumil qiyamah." Allah berfirman di hari kiamat nanti, "Ainal mutahabbuna bijal." Mana orang yang saling menyayangi karena keagunganku. Nah, dia saling cinta karena aku, karena Allah. Allah tanya bukan nyari orangnya di mana, Allah Maha tahu kan. Ayo mana orang yang saling sayang karena aku? Allah tahu pada tempatnya, letaknya semua Allah tahu. Siapa orangnya? Jadi dipanggil seperti ini menunjukkan kemuliaan mereka di akhirat nanti. Dibedakan, dipanggil khusus daripada makhluk yang lain. Siapa orang yang saling kasih karena Allah? Al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan menaungi mereka di saat tidak ada naungan kecuali naungan. Jadi akan diberikan rahmat khusus di bawah Arsyur Rahman, di mana orang tidak ada yang dapat naungan tersebut kecuali orang-orang khusus saja. Ini rahmatnya Allah kepada orang yang saling menyayangi karena Allah. Ini penting ya, diajarkan anak-anaknya. Kalau berkawan karena Allah, jangan senang sama teman yang cuma bisa diajak ngobrol. Jangan senang sama teman karena asik main dari kecil. Kenapa anak main sama ini? Oh, orangnya lucu. Itu dihilangkan dari kecil.